Shalom Aleichem. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, senang sekali berjumpa kembali dengan saudara. Dan doa saya, kiranya saudara tetap dalam lindungan Tuhan, semuanya kuat, sehat, dan diberkati Tuhan. Seperti biasa, jangan lupa sebelum kita melanjutkan, mohon para sahabat-sahabat, teman-teman, saudara-saudaraku, jemaat Tuhan, anak Tuhan, para hamba Tuhan, saya mohon untuk bantu di subscribe, like, dan di-sharekan agar konten-konten video yang kami buat dengan tujuan untuk memberikan edukasi, pemahaman, pengajaran kepada orang lain agar sampai kepada banyak orang sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Baik, puji Tuhan, kita akan belajar pada hari ini dengan satu tema, yaitu Yesus tidak pernah berubah. Yesus tidak pernah berubah. Jadi Yesus itu apa yang dikatakan, apa yang disampaikan, kekuatan, keabsahan, kedaulatan, ketuhanan, semua yang berkaitan dengan Tuhan Yesus, ya, itu tidak akan pernah berubah. Janjinya tidak akan pernah berubah, kasihnya tidak pernah berubah, kebaikannya tidak pernah berubah, pengampunannya pun tidak pernah berubah. Semua yang berkaitan dengan Yesus itu berbicara tentang kekekalan, dan semua yang telah atribut yang dia miliki itu tidak akan pernah berubah di dalam dirinya. Manusia yang seringkali berubah-ubah, dan manusia yang seringkali hari ini janji tahu, besok tempe. Hari ini tahu, sore tempe. Itulah kebiasaan manusia. Hari ini dia berjanji A, besok dia sudah berubah, lupa pada janjinya. Itulah kebiasaan manusia. Tapi Tuhan kita tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, Dia tidak pernah berubah. Saudara yakin bahwa kasihnya tidak pernah berubah, mujizatnya pun tidak pernah berubah. Jadi saudara, kalau sakit, jangan khawatir, jangan takut. Ya, sudah ada banyak kesaksian-kesaksian. Bahkan ada orang yang saya doakan hanya melalui handphone dari jarak jauh. Dan ini sudah terjadi beberapa kali. Saya hanya menyuruhnya untuk mengkonsumsi air putih, menyuruh dia untuk meminum air putih, ya, seperti air putih yang ini yang saya minum. Saya hanya menyuruhnya untuk mengkonsumsi air putih. Sebelum itu saya mendoakan terlebih dahulu air putih itu, dan baru kemudian dia minum. Saya bilang, Tuhan, Engkau bekerja melalui media apapun, dengan cara apapun untuk menyembuhkan. Dan setelah itu sembuh. Sampai hari ini sembuh. Dan sudah terjadi beberapa kali. Jadi saudara yakin, percaya. Kalau saudara sakit, percayalah bahwa mujizat Tuhan tidak pernah berubah. Kuasa kesembuhannya pun tidak pernah berubah. Haleluya. Jadi tetap kuat, tetap percaya, tetap konsisten di dalam iman percayamu. Bahwa Yesus engkau sembah itu adalah Yesus yang hidup, yang benar. Dan Tuhan satu-satunya. Tidak ada dua, tidak ada tiganya. Dia tetap Yesus yang benar, dia tetap hidup, kuasanya tidak pernah berubah, kasihnya tidak pernah berubah, mujizatnya tidak pernah berubah, pengampunannya tidak pernah berubah, kemuliaannya tidak pernah berubah. Semua atribut yang dia miliki itu tidak pernah berubah. Oke, kita akan melihat dulu dalam 2 Petrus ayat 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menempati janjinya. Sekali lagi, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi Tuhan tidak pernah berubah, artinya kalau hari ini kita mengaku Yesus sebagai Tuhan, maka hari ini dosamu diampuni. Meminta ampun dan kamu pasti akan diampuni. Yesus tidak pernah berubah, artinya Yesus masih akan tetap mengampunimu.
dan menanti, memberikan kesabaran kepada kita. Dia sabar terhadap kita. Kalau hari ini kita pagi tahu sore tempe, ada orang berjanji, Tuhan, saya tidak mau buat dosa lagi, saya mau setia kepadamu. Tetapi besok lusa dia berbalik lagi dan tidak konsisten dengan perkataannya dia. Itulah manusia. Dan kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang jahat, maka suatu saat dia akan menghancurkan kita. Karena kebohongan-kebohongan atau ketidakkesetiaan kita. Ya, hari ini kita berjanji tapi besok kita lupa. Kita ingkar janji kita. Jadi Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Bukan berarti Tuhan itu lalai atau Tuhan itu tidak membalas. Karena Tuhan itu tidak pernah membalas kejahatan. Karena itu Tuhan memberikan pengajaran kepada kita untuk memberikan maaf. Jangan balas jahat dengan jahat. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang bertobat dan berbalik. Jadi hari ini kalau kita masih bermain-main dengan Tuhan, mari kita kembali kepada jalan yang benar. Mari kita kembali kepada kebenaran Tuhan. Sebagai manusia seringkali kita memang jatuh. Seringkali kita tidak konsisten di dalam iman, di dalam fondasi, di dalam percaya kita, di dalam perkataan kita, di dalam tingkah langkah kita. Tetapi kita harus sadar, ketika Daud ditegur, dia langsung sadar dan berbalik. Dia minta ampun. Jangan ambil rohmu daripadaku. Kita pun demikian. Kita belum mencapai kesempurnaan karena kita belum masuk dalam kategori manusia sempurna. Tapi Tuhan itu masih memberikan kita kesabaran untuk kita berbalik dan bertobat. Saudara, hari ini masih ada kesempatan untukmu dan untuk saya. Hari ini masih ada kesempatan buat kita untuk berbalik dan bertobat. Karena Tuhan tidak pernah berubah. Dia tetap setia menanti kita. Dia setia menanti engkau kembali dan saya kembali. Dia setia menanti kita memanggil dia sebagai Bapa. Dia setia menanti kita sebagai anak yang terhilang, yang kembali kepada Bapaknya. Saat itu dia menyadari keberadaannya. Di rumah Bapakku banyak tempat, banyak makanan, sedangkan aku di sini mati kelaparan. Aku akan datang kembali kepada Bapakku dan berkata, Bapa, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku salah seorang upahan Bapa. Aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ketika dia kembali, Bapaknya melihat dia dari jauh. Bapak itu lari mendapatkan anak itu. Lalu dia merangkul anak itu dalam keadaan bau dengan pakaian yang compang-camping, yang bobrok, yang borok. Mungkin sudah beberapa lama dia tidak mandi. Sudah berapa lama dia tidak pernah ganti. Bapak kita adalah Bapak yang setia. Dia tidak pernah lalai menepati janjinya kepada kita. Sekarang kita ambil kesempatan untuk kita berbalik kembali kepadanya. Seperti anak yang terhilang. Ketika kita kembali, Tuhan setia dan dia masih menanti kita dengan setia. Dan dia akan dengan penuh senang dan sukacita. Karena setelah anak terhilang itu kembali, dia membuat suatu pesta yang meriah. Dia menyuruh mengambil, bawakan cincin, bawakan jubah, bawakan sepatu. Untuk digantikan kirbat kulit yang lama itu. Digantikan semua yang lama. Sepatunya diganti, bajunya, jubahnya diganti. Kemudian diberikan cincin sebagai tanda meterai. Dia ikat kembali cincin. Cincin adalah tanda meterai. Cincin adalah tanda ikatan Roh Kudus.
Saudara, ketika kita datang kembali kepada Tuhan, Tuhan akan dengan senang hati untuk menjumpai kita. Dia akan merangkul kita. Dia akan menghampiri kita dengan senyuman dan air mata yang menetes. Bukan suatu air mata kesedihan, tapi itu merupakan air mata kebahagiaan atas berbaliknya kita kembali kepadanya dan memanggilnya sebagai Bapa. Saudara, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Dia tetap setia kepadamu. Dia tetap setia kepada saya. Dia tetap setia kepada kita. Bahkan buat mereka yang belum percaya kepadanya, dan hari ini engkau mengambil keputusan untuk datang kepada Yesus, saudara harus ingat, engkau pasti akan diampuni dosamu. Engkau akan disucikan dosamu. Engkau akan digantikan jubahmu secara harafiah, secara rohani. Jubah yang lama itu akan dibuang, digantikan jubah yang baru. Jubah berbicara tentang perbuatan, berbicara tentang hati yang lama. Berbicara tentang seluruh tindakan-tindakan kita yang lama, yang bobrok, yang tidak berkenaan dengan Dia. Dia akan gantikan itu. Dia gantikan dengan jubah yang baru. Dia berikan hati yang baru. Dia berikan roh yang baru. Dia berikan anggur yang baru. Dia berikan semua yang baru dan yang terbaik kepada kita. Dan setelah itu dia menyuruh hamba-hambanya untuk mengambil seekor lembu. Mengambil lembu yang tambun. Menyembelih dan mereka membuat suatu pesta ucapan syukur. Sekalipun kemudian anak sulungnya itu menjadi gusar dan marah. Seakan-akan dia tidak menerima adiknya kembali. Tapi Tuhan berkata, anakku telah mati dan hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali. Kamu harus ingat, dan kamu tidak pernah iri, kalau hari ini aku membuat pesta untuk adikmu. Sebab apa yang aku miliki adalah milikmu juga. Tetapi anak sulung ini dia kehilangan momen di mana dia tidak bisa menikmati semua yang ada di dalam kerajaan itu. Di dalam rumah bapaknya. Karena apa? Karena hatinya masih iri. Jadi dia tidak menikmati semua apa yang dimiliki oleh bapaknya. Dan dia merasa jauh. Sekarang banyak orang Kristen yang ada di hadapan Tuhan. Tetapi justru mereka merasa jauh dari Tuhan. Ada orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi mereka sepertinya jauh dia di hadapan Tuhan. Ada orang Kristen yang sepertinya mengaku Yesus, menyembah Yesus, memuliakan Tuhan. Tetapi mereka jauh dari Tuhan. Karena kita tidak mengerti bagaimana cara kita mengelola semua yang ada di dalam kerajaan itu. Ketika kita hidup dan tinggal bersama Bapa kita dalam kerajaan itu. Kita berdoa kiranya Roh Kudus memberikan kita pengertian. Supaya kita dapat mengerti tentang semua yang Tuhan Yesus sudah kerjakan buat kita, akan kerjakan buat kita, dan Dia akan nanti terus kerjakan buat kita. Dalam narasi atau dalam topik kita hari ini, Yesus tidak pernah berubah. Saya akan memberikan beberapa pengertian, penjelasan. Hanya 2 saja. Yang pertama, yaitu kata setia. Kalau kita tahu Yesus itu tidak pernah berubah, hari ini kita harus komitmen untuk setia. Hari ini komitmen untuk setia. Jangan pernah menyalahkan dirimu. Dan jangan terus menilai dirimu salah di hadapan Tuhan. Tetapi kamu harus berubah, bertobat dan kembali. Tuhan bisa menerima kita. Yang pertama adalah setia. Wahyu 2 ayat 10 mengatakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita.
Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 40 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Setia sampai mati. Hendaklah engkau setia sampai mati. Makanya banyak orang seringkali memberikan ikrar bahwa sekali Yesus, tetap Yesus. Jangan pernah engkau tinggalkan Yesus. Karena ketika engkau tinggalkan Yesus, engkau menyangkal Yesus, maka engkau akan kehilangan keselamatan dalam dirimu. Engkau akan kehilangan momen di mana keselamatan yang sudah Dia berikan kepadamu secara gratis dan cuma-cuma. Cukup dengan kata mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, minta ampun di hadapan Tuhan. Lalu Yesus akan mengubahmu masuk dalam baptisan air sebagai penyucian dari kehidupan kita yang lama menjadi manusia baru. Hatimu dirubah, hidupmu dirubah, sikapmu dirubah, perkataanmu dirubah, mata dirubah, pendengaran dirubah. Semua panca indera kita itu dirubah menjadi baru. Kemudian setelah itu kita setia. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ini berbicara tentang surga. Ketika kita setia sampai mati, maka ketika kita masuk surga, yang pertama yang kita terima adalah mahkota kehidupan. Kita perhatikan dulu di dalam, dikatakan di situ itu ada, saya melihat bahwa beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya engkau akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Angka 10 di dalam Alkitab adalah disebut dalam bahasa Ibrani itu disebut Eser. Eser atau 10 adalah merupakan angka sempurna yang absolut. Kemah suci pun terbuat dari 10 tenda dengan 10 firman Allah berada di ruang Maha Kudus. Jadi angka 10 itu berbicara tentang angka sempurna yang absolut. Jadi ketika kita melewati 10 hari masa kesusahan, masa pencobaan itu, maka kita akan menjadi sempurna. 10 hari ya, itu berbicara tentang kesempurnaan. Jadi setelah kita melewati proses masa pengujian, masa proses 10 hari, artinya kita bisa layak disebut sempurna seperti Yesus. Jadi perkataan yang pertama, kata pertama yaitu setia. Kalau kita tahu bahwa Yesus tidak pernah berubah, maka kita harus setia kepada Yesus. Abraham setia menantikan janji Tuhan selama 25 tahun. Nah, di dalam masa penantian Abraham, dia banyak sekali mendapatkan masalah dan tekanan hidup. Karena dalam usia yang tidak muda lagi, mungkin juga dia diolok, dia dihina, dan dikata-katain, lah kamu itu kan sudah tua Abraham. Bagaimana Tuhan itu bisa ngomong kalau kamu punya keturunan seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut, sementara kamu dan Sarai sudah tua? Mungkin ada kata-kata seperti itu, kata-kata olokan, sindiran seperti itu. Dan itu salib, itu penderitaan, saudara. Itu penderitaan. Tetapi selama masa 25 tahun itu bisa yang disebut di selama 10 hari, angka absolut, Ezer. Dia melewati 25 tahun. Jadi setiap orang itu punya masa penderitaan sendiri. Punya masa dan kasusnya berbeda-beda. Tetapi Tuhan membawa kita dalam momentum yang berbeda itu. Tetapi tujuan dan intinya sama. Untuk membawa kita memasuki kemuliaan yang lebih hebat dan luar biasa. Kemuliaan yang gilang gemilang. Jadi kita harus menangkap apa yang Tuhan kerjakan ini. Kita harus berpikir secara logika yang benar. Bahwa Tuhan itu bukan Allah yang jahat. Ketika kita diizinkan masuk di dalam sebuah pengujian iman, Abraham melewati ini selama 25 tahun. Masa kakek nenek masih bisa hamil?
Kalau Abraham mungkin bisa sampai usia 70-80 tahun dia masih produktif. Tapi wanita, kalau sudah menopause, dia sudah kehilangan produktivitasnya. Dia tidak mungkin bisa hamil lagi. Tetapi itu bagi manusia mustahil. Tapi bagi Allah tidak ada satu yang mustahil. Pada akhirnya setelah 25 tahun. Dan dia juga selama masa penantian dia diterjangi oleh berbagai persoalan. Salah satunya Hagar. Karena Sarai sudah putus asa, dia merasa bahwa saya ini kan sudah tua, gak mungkin punya keturunan lagi. Itu hampirilah hambamu supaya kamu bisa memperoleh keturunan. Dan ini sebenarnya kalau kita tinjau dari segi logika, dari segi kewarasan, dari sebuah pikiran normal, maka ini bisa masuk di dalam hal yang normatif. Karena sudah tua dan tidak punya keturunan. Sebagai seorang Sarah yang mengetahui tentang dirinya sendiri, sudah menopause, sudah tua, dan tidak mungkin punya keturunan lagi, sementara Hagar, sang hamba, itu masih muda. Dia masih bisa produktif. Lalu Abraham disuruh untuk menghampiri Hagar. Kemudian lahirlah Ismail. Tetapi Tuhan bilang bukan itu. Bukan itu keturunan yang aku janjikan. Yang aku janjikan keturunan itu adalah dari kandungan kamu sendiri, Sarai. Sekalipun kemudian setelah dia punya anak, dia menghina nyonyanya, dia merendahkan nyonyanya, merendahkan Sarai dan dia diusir. Tetapi kemudian setelah melewati masa 25 tahun, masa penantian, masa yang sulit itu, maka mengandunglah Sarai dan melahirkan Ishak. Wow. Saudara bisa memberikan tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Ini sesuatu keajaiban yang hebat. Salah satu keajaiban dalam narasi Alkitab, dalam cerita Alkitab. Ini adalah dimensi di mana dimensi melewati akal dan pikiran manusia. Sebuah dimensi alam roh yang sulit untuk ditangkap oleh sifat manusia, oleh nalar manusia. Tapi inilah yang Tuhan kerjakan buat Abraham. Karena apa? Karena setia. Sekalipun dia jatuh. Suatu ketika Abraham jatuh. Dia menghampiri hambanya karena disuruh oleh istrinya. Karena dia saking cinta sama istrinya, dia taat juga. Tapi harusnya itu adalah sebuah tindakan yang salah di hadapan Tuhan. Dan bukan itu keturunan yang dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi Ishaklah yang sebagai anak perjanjian yang kemudian sampai kepada kita semua hari ini. Haleluya. Saudara, ini luar biasa sekali. Pertanyaannya, mengapa kita harus setia? Sebab Tuhan setia. Bahkan dia setia sampai mati. Menyerahkan nyawanya untuk kita. Dia setia sampai mati. Dia dicambuk, dia dihina, dia diludahi, dia ditombak, dia dimahkotai duri. Dan dia disuruh mengangkat salibnya yang begitu berat. Sambil dicambuk, dagingnya terlepas. Hancur. Bahkan Alkitab mencatat bahwa dia tidak dikenal lagi. Sama persis dengan film The Passion of Christ. Bahkan itu belum seberapa. Kalau menurut cerita aslinya, itu belum seberapa. Dari film yang dibuat The Passion of Christ. Betul-betul dia hancur, dia setia sampai mati. Dia membuktikan kesetiaan itu, saudara. Dia membuktikan kesetiaan itu kepada kita. Kepada manusia.
Dia betul-betul Tuhan Juru Selamat. Karena cintanya kepada kita, dia setia melakukan semua apa yang dibebankan di dalam dirinya. Karena itu ketika dia berdoa di Taman Getsemani, dia merasa bahwa dia tidak mampu untuk melewati sesi itu. Dia tidak mampu melewati fase itu. Dan dia berkata dia hampir mati. Saking ketakutan. Dan sampai keringatnya, peluhnya seperti titik-titik darah. Tetapi dia berkata, kembali lagi dia berkata, bukan kehendakku melainkan kehendak Bapa yang terjadi. Itu kemanusiaannya yang berbicara. Natur manusianya yang berbicara. Atas ketidakmampuan dia merasa ini sesuatu yang berat. Tapi bukan dia punya kehendaknya dia yang terjadi, melainkan hanya kehendak Tuhan. 2 Timotius. Jadi mengapa kita harus setia? Sebab Tuhan setia. 2 Timotius 2 ayat 12-13. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Jika kita setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi kalau kita menyangkal dia, dia akan menyangkal kita. Tapi kalau kita tidak setia, perhatikan, dia tetap setia. Karena dia tidak pernah menyangkal dirinya. Labelnya sebagai Allah yang setia. Poin yang kedua, mengapa kita harus setia? Yang pertama, sebab Tuhan setia. Yang kedua, karena kita mengasihi dia. Kalau kamu berkata hari ini kamu mengasihi Tuhan, dalam Yohanes 14 ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Kita harus mengasihi dia. Bukan cuma kata-kata. Tapi harus ada ekspresif di dalam tindakan kita, dalam perbuatan kita. Jadi ada connect antara apa yang kita katakan juga dengan perbuatan kita. Sekali lagi saya ingin sampaikan, seringkali kita manusia jatuh dalam dosa. Seringkali kita jatuh, kita tidak setia. Tetapi perhatikan, Alkitab mengatakan bahwa dia tetap setia karena dia tidak pernah menyangkal dirinya. Hari ini kita mau berbalik dan kita mau setia menyembah dia. Kenapa kamu takut untuk ibadah? Kenapa kamu tidak mau berdoa? Kenapa kamu tidak mau menyembah Tuhan? Kenapa kamu tidak mau membaca firman? Kenapa kamu tidak mau merenungkan firman itu? Kamu harus ingat bahwa kamu sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita harus tahu bahwa kita telah ditebus oleh darah Yesus. Apakah sakitmu tidak bisa disembuhkan? Tuhan sanggup melakukan suatu mujizat kesembuhan asal kamu percaya dengan iman. Apa masalahmu tidak bisa selesai? Masalahmu pasti bisa selesai. Persoalanmu pasti beres. Kalau kamu percaya dengan iman dan sungguh-sungguh kepadanya. Dan mengharapkan pertolongan Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Tetap percaya, konsisten, komitmen, tetap setia kepadanya. Jadi mengapa kita harus setia? Karena Tuhan sudah setia. Dan yang kedua, karena kita mau mengasihi dia. Jadi kata pertama ada kata setia. Yang kedua, barang siapa siap terima teguran. Kalau kita mau setia, kita juga harus siap untuk terima ditegur oleh Tuhan. Kalau kita tidak siap ditegur oleh Tuhan, maka kita akan kehilangan momen di mana Tuhan akan melakukan sesuatu yang lebih besar kepada kita. Orang yang siap ditegur adalah orang yang rendah hati. Oh, saya bos. Kalau seorang merasa bos, tidak mungkin dia siap ditegur ketika ada seorang bawahannya menegur dia. Tapi saya harap di hadapan Tuhan kita bukan bos.
Di hadapan Tuhan kita adalah anak, kita adalah hamba. Amin. Bahkan Tuhan menganggap kita sahabat. Jangan kita merasa bos di hadapan Tuhan. Tidak mau ditegur. Kalau bawahan kita menegur, kita malu. Gengsi. Saya selalu menyampaikan kepada jemaat. Kalau saya ada kesalahan, ada sesuatu yang salah, saudara boleh menegur saya. Tapi tentunya dengan cara yang baik. Bukan brutal, bukan frontal. Bukan seperti orang-orang duniawi. Demo. Ya, itu bukan cara yang baik. Dan itu bukan jalan keluar yang terbaik. Ada apa-apa, demo, nggak terima, demo. Ya, kita bukan orang duniawi yang mentalitasnya itu kurang bermental, kurang moral, dan sedikit-sedikit demo. Saya pernah ingat bahwa Pak Jokowi berkata begini, di Indonesia ini orang suka demo, apa-apa demo, bensin naik 500 demo, bensin naik 1000 demo. Coba lihat di Papua, bensin 1 liter 50.000, 60.000, bahkan sampai 100.000. Bertahun-tahun orang Papua yang merasakan hal itu. Tapi mereka tidak pernah demo. Semen harganya 500 sampai 1 juta. Bahkan saya melihat di Serui, satu daerah yang terpencil, itu semennya harga per satu sak semen itu 2,5 juta. Mereka tidak pernah demo itu. Mereka bersyukur. Kenapa? Karena mereka memiliki mental Kristus di dalam hidup mereka. Kalau kita memiliki mental Kristus, kita harus bisa terima ditegur. Kita harus bisa terima apapun keadaan kita. Kita harus bersedia dan mensyukuri. Dalam ayat 3 ayat 19, barang siapa ku kasihi akan ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi kalau kita tidak siap mental kita untuk ditegur, untuk dinasehati, maka kita akan kehilangan momen untuk kita masuk di dalam fase yang jauh lebih luar biasa. Kita harus siap ditegur. Mazmur 51 ayat 1 sampai 16 itu berbicara tentang Daud ketika dia jatuh dalam dosa. Dia melakukan suatu pelanggaran yang salah di hadapan Tuhan. Maka Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk datang menegur dia. Menegur kesalahan Daud. Maka kemudian Daud mendengarkan dan menyadarinya dan berbalik kembali kepada kebenaran. Serta meminta pengampunan kepada Tuhan, dan dia berkata, jangan ambil rohmu daripadaku. Jangan tinggalkan aku. Jangan buang aku dari hadapanmu. Ampunilah dosaku. Ampunilah kesalahanku. Aku mau berbalik kembali kepadamu. Hari ini masih ada kesempatan buat kita. Kita sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan yang telah ditebus oleh darah Yesus. Jangan pernah kita tinggalkan Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Jangan pernah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jangan kita membiasakan diri untuk menjauhkan diri dari kelompok komunitas yang membantu untuk membangun iman kita, menguatkan iman kita, membantu untuk pendewasaan iman kita. Jangan kita meninggalkan momen-momen itu atau pertemuan-pertemuan seperti itu. Ya, kita jangan lebih banyak tertarik kepada komunitas-komunitas liar yang ada di luaran, komunitas-komunitas yang tidak baik, yang duduk mereka sampai jauh malam, ya, menghangatkan badannya dengan anggur, dengan minuman keras, menjadikan siang itu malam, malam itu siang. Ya, mereka anggap kejahatan itu hal yang baik. Jadi semuanya dibalik-balik, saudara. Semuanya dibalik-balik. Jangan. Tapi kita harus kembali kepada kebenaran. Ingatlah
bahwa engkau sudah ditebus oleh darah Yesus yang terlalu mahal harganya. Berbalik kembali kepada kebenaran. Dekatkan dirimu kepada Tuhan. Pasti ada pengampunan. Kenapa? Yesus tidak pernah berubah. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa pada momentum yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.